Oke, ini adalah video bonus untuk novel Heavenly Demon. Dan terima kasih bagi yang sudah menyawer Mimin. Ya, tepat 2 minggu sebelum tes perekrutan, ada hal yang membuat Jonathan nampak sangat terkejut. Nama-nama seperti Logan dan Fred saja sudah sangat mengagumkan. Tak kalah mereka mendaftar untuk menjadi pasukan Dimitri. Tapi Ares sangatlah berbeda. Ia merupakan pendekar pedang yang sangat jenius dan bahkan diinginkan oleh Kekaisaran Kronos juga Valhalla. Walaupun Ares lahir di Valhalla, tapi ia sama sekali tidak ingin tunduk oleh siapapun. Bisa dibilang Alex juga dianggap sebagai ranker pengembara. Di Valhalla sendiri ia berada pada peringkat 3 dan di benua peringkat 6. Berhasil menjadi pendekar aura bintang 5 di usianya yang muda. Dan tidak seperti ranker kebanyakan, ia mengembangkan teknik auranya sendiri. Dan itu agak berbeda seperti apa yang dipopulerkan oleh Alexander. Perlahan ia menentang peringkat 100 di Valhalla hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan peringkat 12 dari 12 pedang benua. Saat ini kilat Dimitri ataupun Chris harus berhadapan dengannya. Dari awal Chris sudah bisa menebak jika Ares maju pasti ia akan memilihnya. Dan Chris sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin jika bisa mengalahkannya. Dan saat pedang mereka saling berbenturan, Chris pun sadar jika Ares sangatlah berbeda dengan semua orang yang pernah ia lawan. Bahkan jika Hannibal mungkin lebih kuat daripada Ares, tapi kemampuan pedangnya sangatlah di luar imajinasi. Mungkin Ares adalah orang kedua yang harus ia akui setelah tuannya, yaitu Roman. Keduanya nampak sangat serius. Bahkan Ares mengakui kemampuan Chris. Dan saat pertarungan keduanya menjadi lebih sengit, tiba-tiba dari tempat ujian lain terjadi sebuah ledakan dan Kevin pun terpental. Ya, Logan berhasil mengalahkan Kevin. Setidaknya itulah apa yang ia pikirkan di awal. Ya, walaupun Logan peringkat 19, tapi sebenarnya ia tidak naik tingkat karena setiap orang tidak ingin melawannya. Jadi seharusnya Logan ini masuk 10 besar peringkat Valhalla. Nah, setelah terpental jauh, Kevin malah tersenyum. Itu bahkan mengejutkan Logan yang awalnya mengira jika pertarungan sudah berakhir. Dan setelahnya Kevin pun mulai menggila. Julukannya sebagai setan Dimitri nampaknya memang benar adanya. Beberapa kali ia menggunakan teknik pedang iblis surgawi yang bahkan membuat Logan kesulitan. Hingga pada akhirnya kecepatan Kevin berhasil membuatnya menang, mengalahkan Logan. Ya, keduanya menggunakan serangan pamungkas, tapi karena Kevin sedikit cepat, Logan pun tumbang. Dan itu bahkan mengejutkan Logan sendiri. Setelah menang, ia pun melihat ke arah tempat di mana Chris bertarung melawan Ares. Pada saat itu Chris nampaknya sudah terpojok. Lalu Kevin pun berkata, "Tuan Chris, jika Anda kalah, biarkan aku maju karena aku tidak ingin Dimitri kalah." Kata-kata Kevin tentu saja membakar semangat Chris. Jujur saja, dari awal sebenarnya Chris tidak terlalu menyukai Kevin. Apalagi karena titik awal mereka berdua sangatlah berbeda. Saat Chris sudah menjadi pendekar aura, Kevin masihlah rakyat jelata. Keduanya sama-sama bersumpah untuk melayani Roman. Tapi siapa sangka Kevin yang awalnya diabaikan oleh Chris mulai mengejarnya.
itulah mengapa Chris sedikit membenci Kevin. Tapi bukan membenci secara personal, melainkan membenci bakatnya yang juga gila. Chris yang sudah terpojok kini mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk menggempur Ares. Ya, walaupun tidak terjadi perubahan signifikan. Dan pada akhirnya saat keduanya menggunakan kemampuan terbaik, tiba-tiba seseorang pun berkata, berhenti, waktunya habis. Ya, itu adalah Roman Dimitri. Mendengar perkataan Roman, baik itu Chris dan juga Ares pun mulai menghentikan serangan mereka masing-masing. Oh ya, waktu yang diberikan saat sparring hanyalah 3 menit dan tidak terasa waktu pun berakhir. Nah, di sini alih-alih memuji Ares yang sudah memojokkan Chris, Roman sama sekali tidak mempedulikannya dan bahkan hanya menganggapnya sebagai prajurit biasa. Adapun Ares saat pertama kali bertemu dengan Roman, ia pun menyapanya dan secara tidak terduga Ares langsung menantang Roman. Ya, tantangan tersebut tentu saja mengejutkan seluruh peserta. Tapi jawaban dari Roman tidak terduga. Ia berkata, "Aku tidak menyukai seseorang yang tidak tahu akan tempatnya. Aku sendiri sebenarnya bersedia untuk melawanmu. Tapi jika itu terjadi, kau mungkin tidak akan lolos pada ujian ketiga. Apakah kau bersedia?" Nah, sebenarnya saat mengamati pertarungan antara Chris melawan Ares, Roman menyadari jika teknik pedang aura yang digunakan Ares agaklah berbeda. Itu hampir sama dengan konsep apa yang ada di dunia Murim. Hampir sama. Hal itulah yang membuat Roman sedikit tertarik. Tapi itu tidak berarti jika Roman akan langsung menerimanya. Adapun Ares sendiri, alasannya untuk bergabung dengan Dimitri tentu saja untuk mempelajari teknik pedang yang dikembangkan olehnya. Jujur saja, sama seperti Roman, Ares juga mengembangkan tekniknya sendiri dan itu membuatnya bisa mengalahkan pendekar aura yang lebih tinggi darinya. Tapi teknik pedang yang digunakan Roman mungkin sedikit lebih spesial dan itu juga yang membuat Chris juga Kevin bisa mengalahkan pendekar aura yang jauh di atasnya. Dan karena alasan itu pula Ares pun meminta maaf karena kelakuannya dan lebih memilih untuk menahan diri agar lulus pada ujian ketiga. Dan beberapa saat kemudian seluruh peserta pun telah melakukan ujian ketiga. Hanya 600 peserta yang tersisa. Mereka yang lulus pada ujian ketiga pun dikumpulkan. Lalu Roman pun mulai berbicara di hadapan semua orang mengenai ujian keempat. Pertama-tama Roman mengucapkan selamat kepada setiap yang lulus. Adapun ujian keempat itu semua adalah ujian mental juga kelulusan. Karena Roman menjelaskan, "Aku tahu di antara kalian ada mata-mata yang dikirimkan oleh Kronos ataupun Valhalla. Dari data-data yang dikumpulkan oleh tim intelijen milik Dimitri, aku mengetahui siapa saja mata-mata tersebut. Jadi selama 10 menit aku memberikan kesempatan kepada kalian. Siapapun yang mengaku atas nama Dimitri, aku bersumpah akan memberikannya keselamatan." Nah, di antara para peserta ada seseorang bernama Scott. Ia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Kekaisaran Kronos. Kata-kata Roman tentunya membuat Scott takut. Apalagi ia tahu betul jika Roman adalah sosok yang tidak mengenal kata ampun. Jadi, ia juga tidak yakin jika Roman akan membiarkan mata-mata yang mengaku hidup. Tapi, tepat di belakang Scott ada orang yang mengangkat tangannya.
ia mengaku jika dirinya adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Valhalla, dan karena mengaku, jadi ia meminta agar Roman tetap membiarkannya hidup. Nah, yang lebih mengejutkan dari itu semua adalah karena ternyata Roman telah mengetahui identitas dari mata-mata tersebut, yang artinya kemungkinan besar Roman memang telah mendapatkan informasi terkait mata-mata yang dikirimkan, baik itu dari Kronos ataupun Valhalla. Dari sanalah setiap mata-mata akhirnya mulai mengaku, tapi tidak dengan Scout. Jika ia gagal, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Oleh sebab itulah ia tetap bertahan hingga pada akhirnya 10 menit pun berlalu. Semua yang tidak mengaku sebagai mata-mata dinyatakan lulus. Setidaknya ada 500 orang. Itu membuat Scout menjadi sedikit tenang. Tapi ternyata ketenangan tersebut tidak berlangsung lama, karena Roman berkata, "Selamat bagi kalian yang lulus, tapi aku tahu masih ada mata-mata di antara kalian. Alasan aku tidak membunuh kalian adalah karena kalian belum membahayakan Dimitri. Tapi kalian harus menanamkan ini kepada diri kalian masing-masing. Jika kalian mengkhianati Dimitri, maka harganya sangatlah mahal." Setelahnya, Chris pun bertanya kepada tuannya, yaitu Roman, kenapa ia membiarkan mata-mata tetap bergabung dengan pasukannya. Roman pun menjelaskan beberapa hal, dan itu mengingatkannya saat ia masih menjadi Chunma di dunia Murin. Dan pada intinya, Roman berkata, "Jika kau, Chris, merupakan mata-mata dari Kekaisaran Kronos, apakah mungkin pada akhirnya kau akan berpaling dan bersedia untuk melawanku?" Intinya, bagi mereka yang telah mengenal Roman dan apa saja yang bisa ia perbuat, tentu saja melawan Roman adalah sebuah kengerian tersendiri. Apalagi Roman juga memiliki banyak hal yang bisa membuat setiap orang jatuh hati kepadanya, termasuk teknik-teknik pedang yang diajarinya. Jadi, maksud Roman membiarkan mereka adalah karena Roman yakin pada akhirnya mereka akan lebih memilih Dimitri. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Kronos, nampak Alexander sedang mencoba sihir tingkat 9-nya. Dan Alexander sangat yakin jika Roman tidak akan bisa bertahan melawannya. Apalagi setelah ia mendapatkan informasi dari mata-mata yang ia kirim terkait teknik pedang milik Dimitri. Di sini Alexander sangat percaya diri jika ia bisa membinasakan Roman. Tapi tiba-tiba suara mistik pun terdengar. "Alex, lihatlah ini, Dimitri mengirimkan surat." Dan saat membacanya, Alexander nampak sangat terkejut karena surat tersebut berisi undangan untuk menghadiri presentasi terkait ilmu pedang Dimitri. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.